Apaan sih berisik ya? Kayaknya ada yang keluar nanti yang boleh dikit. Kita jalan ini. Di dalam aja. Bang, di dalam aja. Oke, rekan-rekan media. Ya. Saya ini mendampingi Mas Ustadz Taki Malik dalam dugaan tindak pidana keterkaitan tentang investasi robot trading net 89. Ya. Alhamdulillah proses pemeriksaan berjalan dengan lancar karena seyogianya klien saya Mas Taki tidak punya hubungan hukum apapun dengan Reja Paten, kecuali pada saat beliau melakukan lelang melalui media Instagram, baru di situ beliau kenal. Dan memang faktanya pemenangnya nilai tertinggi adalah Mas Reja Paten. Cukup sampai di situ. Oke. Nah, ada rencana untuk pengembalian uang itu nggak sih, Bang? Ada rencana untuk pengembalian uang itu nggak? Karena kan selama ini kan ada dugaan. Aduh. Teman-teman ya, masalah kembalian uang ini kan sudah jelas bahwa uang yang diterima oleh Ustadz Taki Malik ini dipergunakan untuk membangun suatu masjid ya yang ada di wilayah Kota Bogor ya. Jadi artinya uang tersebut tuh bukan dipakai oleh secara pribadi maupun dia memanfaatkan terhadap uang tersebut ya. Nah, Taki Malik ini sudah tadi menjelaskan secara jelas terang benderang, apapun yang ditanya oleh penyidik lancar, tidak ada yang berpikir yang aneh-aneh, karena dilihat bahwa apa yang dimaksud sepeda, kemudian dilelang, kemudian siapa pembeli yang tertinggi, disitulah uang itu diserahkan pada saat peletakan waktu membeli lahan ya, tanah itu. Oke, Bang, sempat ada penyidik sempat menyinggung untuk mengembalikan dana nggak, Bang? Oh, tidak. Oke. Tidak sama ada, satu lagi, Bang. Karena uang itu sudah digunakan untuk keperluan masjid. Oke. Berarti tidak ada rencana untuk pengembalian itu sejauh ini ya? Ya, karena itu dulu yang harus ditegaskan. Gini loh, teman-teman. Uang ini kan digunakan oleh masjid ya untuk kebutuhan kepentingan masyarakat banyak. Ya, cukup. Karena Taki Malik ini sebagai penceramah ya, dan mendidik juga para santri-santri yang ada di sana. Oke, Bang, tadi pemeriksaannya poin-poin penting yang ditanyakan penyidik apa saja sih, Bang? Oke, poin-poin penting itu seperti yang disampaikan dari awal. Uangnya dikemanakan? Tadi sudah dijawab sama Prof. Alin bahwa uangnya dipergunakan untuk kepentingan pembangunan Yayasan Masjid Malikal Mulki yang berada di Kota Bogor. Berarti fokus di situ ya? Sudah selesai semua pembangunannya. Jadi apa sih, Bang? Jadi tidak ada kewajiban dari Mas Taki Malik, Mas Ustadz untuk mengembalikan uang itu, karena diperuntukannya jelas untuk kemaslahatan umat. Nilainya 700 juta rupiah? 777.770 rupiah. Oke, makasih, Bang. Oke, ya. Bang, namanya siapa, Bang? Nama lengkapnya? Dr. Dedi. Pertanyaan tadi, Badi siapa? Maki mungkin sedikit Maki. Kakinya komentar dong sedikit. Oke, sekarang Mas Taki biarkan bicara. Sebagai penyidik. HP. Silakan, Bang. Taki suaranya. Apa yang di depan? Jadi setiap kita ini memang ada orang yang ketika berbuat baik ada ujian ya, ada orang yang berbuat buruk maka diazab. Mudah-mudahan ini bagian dari ujian dari saya pribadi yang memang hari ini hidup saya, waktu saya memang saya habiskan untuk dakwah. Hidup saya untuk saya sampai untuk mendidik umat, karena hari ini banyak umat yang jauh dari masjid, banyak umat yang jauh dari Quran. Maka itulah tugas saya, kawan-kawan semua, bahkan wartawan pun. Jadi jangan jadikan saya sebagai pendakwah itu profesi. Wartawan juga bisa berdakwah, ya. Siapapun itunya profesinya harus berdakwah. Itu tugas kita semuanya. Maka dalam hal ini
ya saya sebagai warga negara yang baik, ya kooperatif, saya mendatangi surat panggilan memenuhi surat panggilan dari Bareskrim yang memang kita harus menjelaskan secara detail, secara jelas, secara gamblang. Jangan sampai justru berita-berita mereka ini simpang siur, ya, atau bahkan justru menggunakan headline yang justru membuat umat ini bingung, ya. Kalau misalnya para wartawan, siapapun, para media membuat berita justru tidak sesuai, jatuhnya fitnah, maka sepanjang itu orang itu mengalir dosa kepada orang itu. Maka dengan adanya hal seperti ini, insya Allah mudah-mudahan sudah clear, jelas semuanya. Uang yang kita dapatkan dari Mas Reza Pateh adalah uang lelang sepeda yang kita tentukan untuk memenuhi. Oke, berarti Anda nggak tahu soal robot trading Net 89 sama sekali nggak tahu ya? Saya kenal pun baru pertama kali ketika dia ngebit. Oke. Saya harus sportif. Bid itu terbuka siapapun boleh ngebit, ya. Mau dia masyarakat biasa, mau dia pejabat, mau dia artis, siapapun boleh. Ya, saya katakan siapa yang menang tertinggi ngebitnya dan sudah ditentukan waktu timingnya, maka dia yang menang. Waktu itu yang menang yang tertinggi adalah Mas Reza Pateh. Oke, Bang. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Pertanyaan ya. Udah nggak penting. Bagaimana? Udah. Ya, pembelajaran kedepannya intinya kita tetap harus lebih berhati-hati, ya, lebih lebih jeli lagi dan lebih melihat konsekuensi ke depan apa. Kalau seperti ini memang saya pribadi tidak merasa dirugikan, tidak sama sekali. Tapi saya justru bersyukur. Kenapa? Karena dengan adanya seperti ini mudah-mudahan ya saya bisa membantu kepolisian, saya bisa membantu korban yang mungkin dari korban investasi bodong Net 89 tadi ya. Saya merasa ya sudah mungkin cara-cara Allah untuk mendatangkan saya untuk memberikan saksi, meluruskan bagaimana apa yang terjadi saat ini. Itu aja sih. Saya nggak menyalahkan siapapun, intinya saya belajar bagaimana menjalani apa yang sudah Allah tentukan skenario-nya. Karena tanaman itu, tanaman subur, dia akan harus dipupuki dengan kotor-kotoran. Harus diberikan dengan pupuk yang kotor. Maka dia akan menjadi tanaman yang subur. Begitu juga dalam kehidupan, kalau kita menjadi orang yang lurus, mau menjadi orang yang taat sama Allah, maka selalu ada banyak cobaan dan ujiannya. Tapi ini kan bukan hanya kata Pil, karena ada beberapa selebriti sempat mengobrol nggak sih kenapa jadi begini gitu? Ya itu sih ngobrol-ngobrol biasa ya, cuman karena masalah kaget saja gitu loh, kok bisa kita kena. Tapi pada intinya ya kita inilah tentunya menjadi skenario Allah, sudah menjadi sesuatu yang Allah sudah tentukan kepada kita. Kita nggak bisa ngelak, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita ikutin prosesnya, kita ikutin alurnya. Dan itu aja. Selektif ya kata Pil, Ya. memilih kerjasama, memilih teman gitu. Gimana? Ya udah pasti. Kalau itu sudah pasti. Ini menjadi pelajaran yang berharga buat Mas Taki, ya Mas Ustadz. Karena apa? Jadi kedepannya bisa lebih berhati-hati. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada institusi Polri dalam hal ini penyidik ya yang telah berusaha berjuang bagaimana supaya hak-hak dan kepentingan hukum Mas Taki juga selaku saksi ini cukup luar biasa. Mereka respon secara positif dan mereka pun sudah tahu siapa aktor intelektualnya dan itu sudah ditetapkan menjadi tersangka ya. Oke. Terima kasih ya.